Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam rangka menyambut Natal, saya mau mengajak Anda semuanya untuk kembali merenungkan apa arti Natal bagi kita semua orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, Natal adalah berita sukacita yang bisa mengalahkan rasa takut. Itulah sebabnya di dalam cerita Natal ada banyak kalimat yang diucapkan oleh malaikat dan bunyi kalimatnya adalah jangan takut. Saudara-saudara, kenapa malaikat berkali-kali mengucapkan jangan takut? Dia mengucapkan jangan takut kepada Zakaria dan istrinya Elizabeth. Malaikat juga mengucapkan jangan takut kepada para gembala. Malaikat juga mengatakan jangan takut kepada perawan Maria. Saudara-saudara, ternyata saya menemukan dan saya mendapatkan sebuah kebenaran yang akan menolong kita memahami kenapa kita harus belajar menghilangkan rasa takut. Karena ternyata, saudara-saudara, saya mendengar bahwa rasa takut itu merupakan masalah manusia yang dari dulu sampai sekarang sulit untuk diatasi. The oldest and strongest emotion of mankind is fear. And the oldest and the stronger kind of fear is fear of the unknown. Jadi, saudara-saudara, rasa takut atau emosi yang paling berat yang dihadapi oleh manusia adalah rasa takut. Jadi rasa takut merupakan perasaan yang paling banyak mencelakakan manusia. Gara-gara takut, Anda kurang tidur. Gara-gara takut, Anda jadi mudah sakit. Gara-gara takut, hubungan Anda bisa terputus. Gara-gara takut, Anda bisa mengalami masalah ekonomi dan selanjutnya. Gara-gara takut, orang tidak berhasil karena dia takut untuk gagal. Itulah sebabnya, saudara-saudara, saya percaya kabar sukacita yang dibawa oleh malaikat untuk para hambanya bisa menjadi pembelajaran bagi kita sekalian. Saudara-saudara, takut itu sangat berbahaya. Ada yang mengatakan bahwa takut itu bisa mematikan Anda. Karena ketika Anda takut, khawatir, cemas, sistem kekebalan tubuh saudara menurun. Ketika sistem kekebalan tubuh Anda menurun, akhirnya Anda tidak bisa menikmati kehidupan ini karena apa? Mudah sakit. Dokter saya, Ibu Carmen Wong, yang memberikan nasihat kepada saya waktu saya bertanya, apa yang membuat orang terkena penyakit kanker? Salah satunya adalah worry atau kecemasan atau rasa khawatir. Maka saya bisa memahami kenapa Tuhan Yesus pernah mengatakan, janganlah kamu khawatir. Karena rasa khawatir itu bisa membuat manusia kehilangan sukacita. Menyimpan kekhawatiran itu sama berarti Anda sedang menyimpan atau mempersilahkan perampok tinggal di rumah. Saudara-saudara, kalau ada perampok mengetuk pintu Anda dan mengatakan, permisi Pak, saya perampok, bolehkah saya menginap di rumah Bapak? Saya mau tanya kepada saudara, akankah saudara mengizinkan perampok menginap di kamar di rumah saudara? Kalau saya mengatakan, mohon maaf ya, tidak ada ruangan buat perampok di kamar saya. Mengapa? Kalau saya mengizinkan perampok tinggal di dalam rumah, saya tidak bisa tidur. Mungkin perampoknya tidur nyenyak, saya tidak bisa tidur. Kenapa? Saya takut ada barang-barang yang dicuri. Sama halnya ketika saya mengizinkan rasa takut, rasa cemas, khawatir tinggal di dalam hati saya akan kehilangan sukacita. Karena apa? Saya tidak bisa tidur. Kekebalan tubuh saya menurun. Saya tidak bisa konsentrasi. Pada akhirnya saya akan mudah sakit. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, jangan takut. Ada seorang pengkhotbah yang pernah mengatakan, di Alkitab minimal ada 365 kali kata jangan takut. Artinya setiap hari ada perintah dari Tuhan, jangan takut. Saudara, dan saya bersyukur kepada Tuhan karena di dalam Alkitab dikatakan, aku membawa sukacita besar. Itulah sebabnya saya mau mengajak saudara merenungkan yang pertama,
Rasa takut itu bisa disebabkan oleh karena Anda tidak memiliki apa yang Anda inginkan yang dianggap sesuatu yang penting. Apa itu saudara? Saya mau mengajak Anda untuk merenungkan apa yang dikatakan malaikat kepada Zakaria dan istrinya Elizabeth. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukaria dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita. Jangan takut Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki." Saudara-saudara, kalau saudara memahami sosiologi orang-orang Yahudi pada waktu itu, keluarga yang tidak punya anak, suami istri yang tidak punya anak, pernikahan yang tidak melahirkan keturunan, itu dianggap sebagai cela. Seorang istri yang mandul bisa dibullying, bisa dilecehkan, bisa diremehkan, bisa dihina oleh orang-orang di sekitarnya atau wanita-wanita yang lain. Itulah yang terjadi dengan Hana dan Penina, saudara-saudara. Hana yang sudah lama berdoa supaya ada anak, tetapi tidak ada anak. Makanya dia dihina oleh Penina. Saudara-saudara, Hana datang ke bait Allah dan meneteskan air mata karena ada beban. Ada beban ketika tidak ada keturunan dalam hidup atau dalam pernikahan. Sama halnya sebagai seorang imam. Saudara-saudara, Imam Zakaria dan Elizabeth memiliki masalah yang sama. Saya bisa memahami betapa pedih hati mereka, saudara-saudara. Saya bisa mengerti pergumulan batin seorang imam. Seorang yang dikatakan dekat dengan Allah. Seorang yang tiap hari atau tiap tahun bisa berdoa kepada Tuhan, minta orang yang dianggap rohaniawan. Tapi kenapa rohaniawan punya masalah, punya pergumulan, tidak bisa punya anak? Oh, saudara-saudara, saya bisa memahami rasa hati seorang wanita ketika sudah umur tua dan tidak punya keturunan. Dia kemana-mana mungkin jadi perbincangan, jadi omongan orang. Hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Bukan hanya kekhawatiran karena diomongi orang, kekhawatiran karena cara pandang orang yang melecehkan, meremehkan, tetapi juga kekhawatiran tentang masa depan. Siapa yang akan melanjutkan keturunan saya, keturunan Zakaria? Tidak ada anak. Itu sebagai sebuah rasa takut yang bisa dipahami. Tapi Natal adalah berita yang luar biasa. Karena malaikat datang kepada Imam Zakaria dan mengatakan, tahun depan kamu akan punya anak, namakan dia Yohanes, dan semua orang akan bersukaria. Saudara-saudara, inilah janji Tuhan buat kita semua. Apa? Ketika kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada kuasa Allah, kita percaya kepada keajaiban, Natal adalah berita sukacita atas rasa takut. Semua yang saudara takuti bisa hilang, bisa diserahkan, bisa dikesampingkan, bisa diatasi. Karena apa? Yesus datang ke dalam dunia. Allah datang ke dalam dunia sebagai sebuah wujud perhatian Allah terhadap pergumulan manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak takut, melainkan beroleh damai sejahtera. Barang siapa percaya kepadanya tidak lagi khawatir, melainkan percaya dan menikmati hidup dengan penuh sukacita. Dan saya sudah merasakannya. Amin. Itulah sebabnya di
bulan Natal saya mau mengajak Anda untuk coba mengevaluasi diri saudara-saudara. Adakah rasa takut yang selama ini menggelayuti hati saudara? Adakah rasa cemas, rasa khawatir yang barangkali sedang memenuhi ruang hati saudara sehingga saudara kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, kehilangan kebahagiaan? Kalau itu ada, mari kita datang kepada Tuhan dan kita mulai mendaftarkan satu demi satu. Takut masa depan karena suami baru kehilangan pekerjaan dan tidak ada income. Takut mengenai apa yang harus dilakukan dengan COVID-19 ini. Bagaimana kalau COVID-19 ini tidak langsung selesai atau tidak cepat bisa diselesaikan? Bagaimana dengan nasib anak-anak saya? Bagaimana nasib pelayanan saya? Bagaimana nasib dengan usaha saya? Saudara-saudara, ada banyak rasa takut yang berkecamuk di dalam hati kita, terutama saat-saat seperti ini. Saya mau mengajak Anda untuk percaya kepada setiap kebenaran firman yang mengatakan jangan takut. Kenapa? Karena janji Tuhan, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Jangan takut, karena roh yang ada di dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jangan takut, karena malaikat-malaikat Allah akan berjalan mengelilingi kehidupan kita. Jangan takut, karena Tuhan mengerti dan Tuhan peduli dengan kehidupan kita. Jangan takut, karena kita adalah pemenang, bukan pecundang. Bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Saya tidak tahu situasi saudara, tapi pada hari ini saya mau mengajak Anda untuk coba belajar menyerahkan secara total semua rasa khawatir, semua rasa takut. Seperti firman Allah yang mengatakan, serahkanlah segala rasa takut Anda kepada Tuhan, karena Dialah yang mempedulikan Anda. Amin. Saudara-saudara, saya sudah membuktikan itu ketika saya ada rasa cemas, takut, was-was, dan saya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Yang saya lakukan adalah segera menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Daud. Ketika dia diancam oleh banyak orang dengan mengatakan, ya Tuhan, betapa banyaknya orang yang menyerang aku, banyak orang yang mengatakan bagimu tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan, Engkau adalah perisai yang melindungi aku, Engkau yang mengangkat kepalaku, Engkau adalah kemuliaanku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, Ia membaringkan aku. Saudara-saudara, saya percaya kepada Tuhan. Ketika kita mau menyerahkan semua kepada Tuhan, Dia akan melakukan keajaiban bagi kita. Amin. Saudara sedang membutuhkan pertolongan dari Tuhan, taruh tangan kanan di dada, dan mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu, kami percaya bahwa Engkau menyertai kami. Dan karena Engkau memperhatikan dan peduli, maka semua kekhawatiran, semua rasa takut, kami serahkan kepadamu. Karena Engkau sanggup menggantikan rasa takut dengan sukacita. Engkau datang ke dalam dunia untuk menggantikan rasa takut dengan sukacita surga. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Saudara, kiranya Tuhan akan memberkati saudara. Selamat menyambut Natal. Tuhan memberkati.